Halo semuanya, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe. Siapkan tempat duduk yang nyaman, siapkan juga camilan, kopi, atau minuman lain sambil mendengarkan cerita ini. Sudah siap? Mari kita mulai. Tidak ada yang aneh dengan malam itu. Setidaknya, begitu yang kupikir. Namaku Arga. Aku bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah hotel lama yang sudah berdiri sejak sebelum aku lahir. Bangunannya tinggi, lorongnya panjang, dan setiap langkah kaki selalu terdengar terlalu jelas. Hotel ini bukan hotel mewah, tapi selalu ramai karena lokasinya dekat stasiun. Dan ya, hotel ini punya reputasi. Tamu sering mengeluh mendengar suara langkah di lorong kosong atau telepon kamar yang berdering sendiri. Tapi aku selalu menganggapnya sugesti. Bangunan tua memang suka berisik. Sampai malam itu. Sekitar pukul 1:17, telepon di pos keamanan berdering. Resepsionis berbicara pelan. Mas, kamar 312 komplain. Katanya pintunya diketuk-ketuk sejak tadi. Aku menghela nafas. Kamar 312. Lagi. Kunci utamanya macet? Tanyaku. Enggak. Tamu bilang ketukannya datang dari dalam kamar mandi. Aku terdiam sejenak. Lalu tertawa kecil. Oke, aku cek. Aku membawa senter dan berjalan ke lantai 3. Lift hotel lambat dan selalu berhenti sebentar di lantai 2, meski tidak ada yang menekan tombol. Seperti biasa. Lorong lantai 3 sunyi. Karpet merahnya sudah pudar. Lampu temara membuat bayanganku memanjang di dinding. Di depan kamar 312, seorang pria berdiri. Usianya sekitar 40, wajahnya pucat, matanya sembab. Mas, saya nggak bercanda. Tiap saya mau tidur, ada yang ketuk dari dalam kamar mandi, katanya. Aku membuka pintu. Kamar itu normal. Tempat tidur rapi, tirai tertutup. Kamar mandi kosong. Aku mengetuk dinding kamar mandi. Padat. Tidak ada ruang tersembunyi. Paling pipa air, maklum hotel lama, kataku. Pria itu ragu, tapi akhirnya mengangguk. Saat aku hendak pergi, dia bertanya, "Mas, hotel ini pernah ada kejadian apa?" Aku tersenyum tipis. Kalau semua cerita dipercaya, Mas, saya nggak bakal kuat kerja di sini. Aku menutup pintu kamar 312. Dan di saat itulah, aku mendengar ketukan. Bukan dari dalam kamar, tapi dari belakangku. Ketukan itu hanya sekali, pelan. Aku menoleh. Hanya lorong kosong. Aku kembali ke pos keamanan dengan perasaan aneh. Dadaku terasa berat, seperti ada sesuatu yang belum selesai. Untuk menenangkan diri, aku membuka buku tamu lama. Buku arsip yang mencatat kejadian penting hotel. Kebiasaan bodohku, kalau malam sedang terlalu sunyi. Halaman demi halaman kulewati. Sampai mataku berhenti di satu entry, bertanggal merah, 17 tahun lalu. Insiden lantai 3, kamar 312. Seorang tamu pria ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi setelah mengunci diri selama berjam-jam. Mengaku mendengar ketukan dari dalam kamar. Korban meninggal di rumah sakit keesokan harinya. Aku menelan ludah. Nama korban tertulis jelas. Arga Wicaksana. Aku menutup buku itu keras-keras. Jantungku berdebar. Namaku memang Arga. Tapi itu cuma kebetulan, bukan? Batinku bergejolak. Jam 2.32. Telepon berdering lagi. Kali ini bukan dari resepsionis. Dari lantai 3. Aku mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara pria terdengar. Pelan.
Serak. Mas, saya nggak bisa keluar. Itu suara tamu kamar 312. Ada apa, Pak? Kunci kamar mandi terkunci dari luar. Aku berdiri. Bapak bercanda. Suaranya bergetar. Mas, saya sendirian. Tolong. Sambungan terputus. Aku berlari ke lift. Tombol lantai 3 menyala sendiri sebelum aku menekannya. Lorong lantai 3 kini terasa berbeda. Lebih sempit, lebih gelap. Di depan kamar 312, pintunya terbuka. Aku masuk. Kamar itu kosong. Lampu kamar mandi menyala. Aku mendekat dan membuka pintunya. Kosong. Cermin besar di atas wastafel dipenuhi embun, seolah-olah seseorang baru saja mandi air panas. Di permukaannya ada bekas tulisan jari. Jangan pergi. Aku mundur selangkah. Dan di saat itulah, ketukan terdengar lagi. Dari dalam dinding. Aku kembali ke pos keamanan dengan nafas tersengal-sengal. Tanganku gemetar saat membuka rekaman CCTV. Kamera lantai 3. Pukul 1:17. Aku terlihat berjalan ke kamar 312. Normal. Pukul 2:24. Aku keluar. Lalu, pukul 2:25. Aku masih berdiri di depan kamar 312. Tapi itu mustahil. Aku ingat betul, sudah kembali ke pos. Sosok di CCTV itu berdiri kaku, menatap pintu kamar 312. Tidak bergerak. Wajahnya, wajahku. Jam di pojok layar terus berjalan. Sosok itu tidak pernah pergi. Sementara aku sedang melihat rekaman itu sekarang. Ini nggak mungkin, bisikku. Telepon berdering lagi, kali ini dari pos keamanan. Padahal aku sedang di sana. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Suara di seberang sana pelan, sangat familiar. Arga, kamu jangan keluar dari pos. Aku hampir menjatuhkan telepon. Itu kamu? Suara itu berkata. Dengarkan baik-baik. Kamar 312 bukan masalahnya. Yang dikunci bukan tamunya. Aku melihat layar CCTV lagi. Sosok itu di sana kini menoleh ke kamera dan tersenyum. Ingatan itu datang seperti banjir. Bukan ini malam pertamaku di hotel ini. 17 tahun lalu, aku pernah menginap di sini. Dalam kondisi mabuk, bingung, putus asa. Aku mengunci diri di kamar mandi kamar 312. Mendengar ketukan, panik, menjerit. Dan aku tidak pernah benar-benar keluar dari sana. Yang bekerja sebagai satpam sekarang bukan Arga yang hidup. Aku adalah ingatan yang tersisa. Rutinitas, penyangkalan. Sementara sosok di lantai 3 adalah bagian diriku yang terkunci. Telepon di tanganku jatuh. Ketukan terdengar sekali lagi. Kali ini, dari dalam dadaku sendiri. Keesokan harinya, resepsionis menemukan pos keamanan kosong. Seragam satpam terlipat rapi di kursi. Dan di buku tamu, entry baru tertulis. Kamar 312 kembali aktif. Ketukan terdengar sepanjang malam. Hotel itu tetap beroperasi. Tamu terus datang dan pergi. Dan setiap malam, jika kamu menginap di lantai 3 dan mendengar ketukan pelan dari dalam kamar, jangan dibuka. Karena mungkin itu bukan orang lain yang ingin keluar, tapi dirimu sendiri.